Saudara, para kepala desa dan perangkat desa beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau Undang-Undang Desa. Salah satu tuntutan dalam revisi Undang-Undang Desa adalah soal masa jabatan kepala desa. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 disebutkan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan atau 3 periode. Para kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Desa meminta masa jabatan kepala desa ini diperpanjang jadi 9 tahun. Dan ada juga yang menuntut kepala desa bisa dipilih hingga 3 periode. Data di Kementerian Desa, kita lihat ini tercatat di Indonesia terdapat 74.960 desa. Setiap desa akan mengelola dana desa yang nilainya bisa mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Untuk tahun ini total dana desa yang disiapkan pemerintah mencapai lebih dari 67 triliun rupiah. Para kepala desa menuntut masa jabatan diperpanjang hingga 9 tahun. Apa untung ruginya bagi masyarakat? Benarkah isu ini hanya bagian dari komoditas politik jelang pemilu? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Kepala desa dari berbagai daerah pekan lalu berunjuk rasa di depan DPR. Mereka menuntut revisi Undang-Undang Desa terkait masa jabatan dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Saat ini masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Masa jabatan kepala desa maksimal 6 tahun serta boleh menjabat maksimal 3 kali, secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Presiden Jokowi pun merespons permintaan para kepala desa. Tidak secara tegas, Jokowi mempersilahkan aspirasi kepala desa disampaikan ke DPR. Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Sementara itu, pimpinan Komisi 5 DPR RI sebagai salah satu mitra dari Kemendes PDTT menyebut pemerintah harus mengkaji aturan terkait wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kalau 9 tahun, maka berarti Kementerian Pedesaan harus betul-betul meneliti. Seorang calon kepala desa itu benar-benar dia harus betul-betul mampu berwatak bagaimana memajukan desanya itu sendiri. Jangan mengejar dana desa, karena mungkin ada juga sebahagian kepala desa itu berusaha atau berjuang menjadi calon kepala desa dan berharap terpilih, tujuannya bagaimana mengolah dana desa gitu. Sebelumnya, politisi PDIP Budiman Sujatmiko mengklaim Presiden Jokowi setuju dengan usulan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Namun dirasakan temuan-temuan di lapangan, dirasakan bahwa itu boros dan menimbulkan banyak konflik sosial. Karena kalau kita bilang kepala desa kan dengan tetangga sendiri, dengan saudara sendiri, itu kadang-kadang 3 tahun, 2 tahun pertama itu nggak selesai konfliknya. Sehingga sisa 3 tahun atau sisa 4 tahun itu nggak cukup untuk membangun desa. Sementara harus pilkades lagi. Nah, sehingga kemudian relatif hanya kerja konsentrasi bangun desa 2 tahun atau 3 tahun. Ya, sementara 4 tahun yang lain atau 3 tahun yang lain habis untuk berkelahi. Nah, ada tuntutan ini diganti menjadi 9 tahun periodisasinya. Ya, bisa kali 2 atau terserah lah ya. Tapi jabatannya nggak lagi 6 tahun periodisasinya. Saya ngobrol dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau, Bapak Presiden mengatakan bahwa itu tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten atau kota gubernur. Analis sosial dan politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun menilai tuntutan jabatan pertambahan jabatan Kades jelang 2024 dikhawatirkan berhubungan dengan agenda pemenangan pemilu dan Pilpres 2024. Dan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu berkorelasi atau berhubungan dengan agenda pemenangan pemilu 2024. Di mana kepala desa seringkali menjadi instrumen
untuk memenangkan kontestasi politik partai atau kontestasi pilpres. Karena dianggap kepala desa menjadi tokoh yang secara instrumen politik punya pengaruh di desa. Menurut data Kementerian Desa, saat ini ada 74.000 lebih desa di seluruh Indonesia. Setiap desa mengelola dana desa yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Adapun anggaran dana desa seluruh Indonesia mencapai 67 triliun rupiah. Namun, pengelolaan dana desa tidak lepas dari jeratan kasus korupsi. KPK mencatat selama 9 tahun ada kasus korupsi yang terjadi di 601 desa. Kasus korupsi dana desa melibatkan 686 kepala desa dan perangkat desa. Saat ini revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa masih dalam tahap pembahasan di DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usulan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun menuai kontroversi. Siapa yang mengusulkan dan bagaimana peluangnya? Benarkah jadi usulan tersebut ini kemudian jadi alat transaksi politik? Kita akan bahas bersama dengan Menteri Desa PDTT, Halim Iskandar. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Liviana. Kita juga akan sapa Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman. Selamat malam Pak Arman. Malam Mbak. Saya ke Pak Menteri dulu ya, izin. Pak Menteri, ini usulan dari siapa sebenarnya perpanjangan masa jabatan kepala desa Pak Menteri? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Doli, Mas Arman yang saya banggakan, Mbak Liviana. Jadi ceritanya kalau dirunut dari ke belakang itu memang cukup panjang sebenarnya. Akhir 2021 itu ada diskusi-diskusi di desa yang dimulai dari kegelisahan atas kondisi desa pasca Pilkades. Sebagaimana kita semua maklum bahwa asas pengaturan desa itu kan ada 13 Mbak. Asas rekognisi, pengakuan terhadap hak asal usul, asas subsidiaritas, asas kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, sampai pada keberlanjutan. Nah, semua itu adalah nilai-nilai luhur yang kemudian dituangkan di dalam sebuah regulasi yang sangat bagus agar nilai-nilai luhur nggak sampai mengalami penurunan. Nah, dalam konteks Pilkades, bagaimana juga kita maklumi, pasca Pilkades itu friksinya, ketegangannya itu agak lama selesainya. Kenapa agak lama? Karena calon yang menang maupun yang kalah, tim sukses yang menang maupun yang kalah, bergaul terus setiap hari, ketemu terus. Oke. Ada yang syukuran, yang sini tersinggung, agak kecewa. Beda dengan bupati, kalau bupati kan setelah menang atau kalah nggak ketemu lagi dengan warganya. Paling bulan, 2 bulan, bahkan setengah tahun, baru setelah pelantikan baru ketemu lagi. Nah, dari situ sebenarnya diskusinya. Yang kedua, juga ada kegelisahan, bukan hanya masalah itu, tapi masalah eksistensi perangkat desa. Jadi perangkat desa itu statusnya nggak jelas, P3K bukan, ASN bukan, sehingga gaji perangkat desa atau yang disebut dengan silpa, penghasilan tetap, itu seringkali hampir semua itu tidak diterima tiap bulan. Ada yang 3 bulan, 6 bulan baru diterima dan seterusnya, karena memang menggunakan skema ADD. Nah, begitu juga terkait dengan penguatan masyarakat di dalam keterlibatan perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan. Nah, dengan kondisi pasca Pilkades yang cukup tegang itu, maka terpikirlah untuk melakukan penataan secara lebih holistik dan spesifik terhadap implementasi Undang-Undang 6 2014. Baik, Pak Menteri, izin saya potong. 8 tahun. Sudah 8 tahun, bentar ya, sudah 8 tahun, dan memang perkembangan kemajuan desa luar biasa. Oke. Kebijakan Pak Presiden mengalirkan dana
paling percepatan luar biasa. Nah, dinamikanya menjadi butuh segera diatur lebih bagus, lebih akomodatif di dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 dalam bentuk review atau revisi. Nah, dari situlah awal misalnya. Baik, tapi Memang kemudian di gini Pak Menteri, izin saya potong. terkait Ketika misalnya pun harus revisi undang-undang, apakah kemudian harus menaikkan atau menambahkan masa jabatan kepala desa? Lalu kemudian ini usulannya muncul dari kepala desa atau dari pemerintah sebetulnya Pak Menteri? betul, inilah kemudian ya termasuk di dalamnya bicara tentang masa jabatan kepala desa, gitu ya. Jadi semua revisi totalitas asalnya makro, kemudian yang seksi kan urusan peningkatan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi malah awalnya 10 tahun Mbak, bukan 9 tahun. Nah, saya mendampingi diskusi-diskusi itu, saya bilang kalau 10 tahun berarti kalau 2 periode 20 tahun. Ini agak krusial nanti bisa berhadapan dengan warga masyarakat karena Jadi ini idenya dari pemerintah Pak Menteri? 14 tahun. Ya? Ide perpanjangan masa jabatan ini dari pemerintah? Bukan. Jadi saya belum selesai ceritanya. Nah, kemudian ada asosiasi yang namanya PAPDESI. Nah, dia melaksanakan rakernas 3 sampai 6 Juni itu merekomendasikan, dan itu mulai bergulir. Oke. Mulai bergulir agak mengkristal, kemudian agak mencuat. Itu adalah memang salah satu rekomendasi dari rakernas PAPDESI yang dilaksanakan di Semarang. Jadi itu ceritanya. Oke, Pak Menteri, kemarin di medsos itu ada pernyataan ancaman kepala desa, katanya kalau tidak dituruti akan berdampak ke pemilu 2024. Setransaksional itukah kebijakan ini Pak Menteri? Saya pikir tidak sesederhana itu, Mbak. Semua orang tahu kepala desa itu memiliki independensi yang tinggi. Kepala desa itu tidak begitu tergantung ke atas, tapi sangat tergantung ke bawah, ke masyarakatnya. Atasan minta B, kalau masyarakatnya cenderung C, pasti kepala desanya lebih ikut ke C. Itulah kondisi kepala desa. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan transaksi politik dan sebagainya, menurut saya kok terlalu jauh, dan itu agak kurang memberikan positioning kepala desa pada posisi yang proporsional yang selama ini terjadi di warga masyarakat. Tapi sikap Presiden seperti apa Pak Menteri sejauh ini menyikapi hal ini? Sementara ini Pak Presiden, kalimat yang terakhir beliau sampaikan adalah hari ini masa jabatan kepala desa 6 tahun 3 periode. Oke, 18 tahun. 9 tahun, 2 periode, silakan dibahas di DPR. Itu pernyataan dan itu sangat normatif. 9 tahun 2 periode Mbak, ya ini yang perlu dicatat. Dokumen-dokumen yang masuk, aspirasi yang masuk dalam bentuk tertulis ke Kementerian Desa itu tidak ada yang 9 kali 3. Tapi Pak Menteri sendiri setuju nggak dengan rencana atau wacana 9 kali 3 itu? Ya, kita tidak bicara setuju atau tidak setuju, Mbak. Saya menfasilitasi. Tidak boleh bersikap sebelum Presiden bersikap. Baik. Kita akan mengikuti arahan Presiden. Tetapi saya memfasilitasi diskusi termasuk hari ini. Tadi saya ketemu Pak Mendagri, saya laporkan juga bahwa kami di Kementerian Desa sedang mendeteksi atau mendalami BIM untuk seluruh permasalahan di Undang-Undang Desa yang penyesuaian dengan kondisi objektif. Baik. Saya ke Pak Doli. Pak Doli, ancaman dari kepala desa soal 2024 itu menakutkan nggak untuk para politisi di Senayan? Nah itu saya kira memang persoalannya harus diluruskan, ya, harus didudukkan. Ini mencuat adanya isu kemudian ditafsirkan ancaman dan segala macam itu kan karena ini bergulir di tahun politik, masuk di tahapan pemilu gitu loh. Nah sementara ada hal yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau tadi Saudara Menteri mengatakan bahwa pemerintah mempunyai keinginan juga merevisi undang-undang, sebetulnya kami di Komisi 2 di hari pertama kami setelah dilantik, ya kami disuruh diminta untuk menyusun daftar undang-undang yang diajukan ke Prolegnas. 89 sekian yang 80-an yang kita susun. Salah satunya itu ada revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan setiap tahun kami mengajukan Prolegnas. Yang di mana Prolegnas itu dibicarakan antara Balek dengan pemerintah. Tapi pemerintah selama ini kan nggak ada respons gitu loh. Hanya kemarin pada saat datang asosiasi-asosiasi itu, saya bilang keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa untuk menambah masa
jabatan kepala desa itu hanya bisa terjadi kalau dilakukan revisi undang-undang. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita melakukan revisi undang-undang hanya sekedar mengganti masa jabatan? Kan tidak, kan sayang gitu loh. Nah, kalau kami kan pendekatannya selalu sistem, ya. Kami waktu itu kenapa mendorong terjadi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 itu karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, fokus dan lokus pembangunan Indonesia ini kan harus pada sampai ke entitas yang paling kecil. Entitas paling kecil itu adalah desa. Semua orang nanti akan, artinya gini, kalau Indonesia ini mau maju, kalau terjadi percepatan pembangunan di lokus terkecilnya, di entitas terkecilnya itu desa. Dan itu sudah terlihat, artinya dulu kita, contohnya ya, saya sering menggambarkan, dulu kita waktu di zaman sebelum reformasi, kita hanya kenal badan usaha milik nasional. Begitu reformasi, kita mengenal istilah ada lembaga badan usaha milik daerah. Sekarang sudah ada badan usaha milik desa. Jadi artinya sekarang proses pembangunan ini sedang menuju kepada tingkat atau level yang paling kecil konsentrasinya. Nah ini kan harus diantisipasi. Contoh juga yang kedua, dulu tiba-tiba pemerintah menggelontorkan dana desa, miliaran per desa. Nah waktu itu nggak disiapkan infrastrukturnya. Akhirnya ya mohon maaf, kita prihatin, banyak waktu itu kepala desa yang terjebak masalah hukum. Jadi artinya nggak disiapkan. Nah oleh karena itu, revisi undang-undang menurut kami pada saat itu perlu dilakukan untuk bisa mengantisipasi desa untuk menjadi bagian dalam proses percepatan pembangunan Indonesia. Artinya revisi undang-undang desa ini masuk prolegnas? Di Komisi 2 masuk usulan prolegnas. Nah pertanyaannya, kenapa selama ini pemerintah tidak merespons, kok tiba-tiba di tahun politik bicara tentang itu, ya? Dan menurut saya ini juga belum satu suara. Mitra kami bicara tentang desa ini Kementerian Dalam Negeri, karena di situ ada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ya. Sampai saat ini kami tanya kepada Kementerian Dalam Negeri, belum ada pembicaraan tentang itu. Makanya kemarin tiba-tiba Kementerian Desa bicara tentang mendorong supaya terjadinya revisi menyahuti ya masa jabatan 9 tahun. Nah, saya mau tegasin, soal 9 tahun, 6 tahun buat kita nggak ada masalah selama memang itu menjadi bagian kajian terkait dengan masalah penguatan desa tadi. Saya bilang sama bapak-bapak kepala desa itu, jangan-jangan kajian kita menemukan yang penting ternyata yang membuat desa ini makin maju 12 tahun misalnya. Nah itu kita nggak tahu. Tapi Pak Doli, kalau kita lihat masa dengan periode selama itu, dengan 6 tahun aja udah 601 kasus korupsi Pak. Gimana dengan bisa sampai 27 tahun? Nah itu yang menurut saya kita perlu kaji, ya. Kita perlu data-data pendukung. Apakah memang kalau kita tambah 9 tahun itu menambah penguatan pemberdayaan pembangunan desa itu, ya kan? Nah kalau tidak, ya berarti kita nggak pilih 9 tahun. Atau jawabannya apa kalau misalnya tidak 9 tahun? 6 tahun banyak tadi masalah korupsi. Apakah jawabannya 9 tahun? Belum tentu. Jangan-jangan jawabannya 12 tahun. Atau jawabannya jangan-jangan 3 tahun. Nah itu kan nggak bisa kita lakukan sekarang mengira-ngira gitu. Harus ada dasar akademiknya. Makanya perlu kajian yang elaboratif gitu, yang komprehensif gitu. Jadi selalu pendekatannya sistem. Jadi menurut saya kalau misalnya kita sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa ini adalah bagian untuk memperkuat desa, ayo kita mulai dari revisi undang-undang. Jangan masuk pintunya soal soal masa jabatan yang hari ini menjadi politis. Itu yang saya katakan, harusnya kita semua partai politik terutama menahan diri dengan isu ini. Ini kan berusaha untuk andai memanfaatkan nih sekarang nih, karena tahun politik. Menurut saya wajar saja. Ya kan, kalau ini dikasih konsumsi seperti ini ya dimakan lah kan gitu. Nah makanya sekarang menurut saya kita akhiri ya soal polemik ini. Kalau kita mau cinta sama desa, oke kita masuk, pemerintah segera menyepakati kita membahas undang-undangnya, ya kita bahas di situ. Saya ke Pak Arman. Revisi undang-undang untuk penguatan desa kita setuju, tapi tidakkah terlalu politis kalau dikali 3 periode, artinya itu sekitar 27 tahun, itu hampir satu generasi, Pak Arman? Ya, tentu logis ya kalau ada sebagian pihak, malah kebanyakan orang mengatakan bahwa usulan atau rekomendasi dari
para kepala desa terkait dengan masa jabatan 9 tahun itu politis dan terkesan transaksional karena memang ini tahun 2023 setahun lagi masuk pilkada dan pemilu gitu ya. Dan kenapa ini juga menjadi sangat rasional? Tadi Pak Menteri mengatakan kepala desa justru taat kepada akar rumput gitu ya. Tetapi pada kenyataan di lapangan Pak Menteri, para kepala desa ini juga taat kepada pemerintah di atasnya, terutama para bupati gitu ya. Dan posisi kepala desa dalam Undang-Undang 6 2014 itu sangat sentral. Bahkan kita bisa menempatkan dia sebagai sultan-sultan sejak tahun 2014 gitu. Jadi tidak heran kalau publik menilai bahwa ini transaksional terkait dengan usulan ini. Ada simbiosis mutualisme antara para kepala desa dengan para politisi di Senayan dan juga pemerintah di Jakarta gitu ya. Nah, kalau kita berangkat dalam konteks revisi Undang-Undang Desa, menurut kami terlalu mensimplifikasi masalah sebenarnya kalau kita hanya mengerucut isu ini hanya pada isu masa jabatan gitu ya. Kalau kita tarik dari depan, Undang-Undang Desa itu bertujuan salah satunya itu adalah menurunkan kemiskinan di pedesaan gitu ya. Dan itu kita lihat di indeks desa membangun misalnya, itu ada perubahan yang cukup signifikan ya Pak Menteri gitu. Misalnya dari 2019 sampai 2021 ini jumlah desa yang di level mandiri itu sudah bergerak naik, dan juga yang di level mandiri yang sangat tertinggal itu bergerak turun. Jadi ada pergerakan yang cukup positif. Tetapi kalau kita melihat arah dari perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan dan pelayanan publik di daerah, justru ini yang menurut kami yang menjadi atensi kita semua terkait dengan masukan terhadap revisi Undang-Undang Desa ini. Karena bagi kami Pak Doli, Pak Menteri gitu ya, kalau kita bicara pembangunan desa, kita harus melihat di dua arah sebenarnya. Pertama di good governance dalam sisi perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan dan pelayanan di desa. Dan yang kedua adalah hubungan antara desa dengan pemerintah supradesa. Hubungan ini bicara hubungan kewenangan, hubungan keuangan, dan hubungan binwas, pembinaan pengawasan. Nah, di sisi hubungan good governance, di sisi perencanaan, penganggaran, kebijakan, dan juga pelayanan publik, kami melihat peran yang penting di sini adalah kualitas, dalam hal ini kompetensi dan integritas kepala desa. Gitu. Jadi variabel masa jabatan itu kami tidak menemukannya di dalam semesta kita bicara diskursus desa gitu ya Pak Menteri dan juga Pak Doli gitu. Sehingga kami ketika usulan masa jabatan 9 tahun ini hanya berdasarkan atau bagian dari upaya untuk manajemen konflik pasca pilkades ini terlalu rapuh gitu ya. Bahkan memang dengan momentum sekarang ini kami bisa melihat bahwa ini memang ada pertukaran kepentingan aja dari para kepala desa dengan para politisi. Jadi mohon maaf aja ini Pak Doli kalau misalnya publik menilai seperti itu gitu ya, karena memang dari sisi momentumnya pas. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungan antara pemerintah desa dengan supradesa, ini yang menurut kami selama ini Pak Doli, Pak Menteri gitu ya, itu belum mendapatkan banyak perhatian gitu ya. Bagaimana peran pemerintah kabupaten, terutama inspektorat dan dinas terkait dengan pemberdayaan desa itu belum diatur dengan baik, terutama dalam hubungan dengan undang-undang Pemda. Padahal pemerintah kabupaten terutama gitu mendasarkan pembinaan pengawasannya itu di undang-undang Pemda bukan di undang-undang desa. Dan menurut kami kalau kita dalam konteks merevisi undang-undang desa ini, terutama untuk mengejar ketahanan ekonomi, sosial dan juga lingkungan, dua hal itu yang perlu dilihat, good governance di sisi perencanaan, penganggaran, dan kebijakan. Dan yang kedua adalah hubungan antara desa dengan supradesa ini. Kemudian yang terakhir, kalau kita bicara merevisi, kami merekomendasikan kalau kita mau berpikir lebih tenang dan bebas dari kepentingan politik atau yang transaksional tadi itu dilakukan setelah tahun 2025 ini Pak Menteri. Ya. Pak Menteri silakan ditanggapi Pak Menteri, harusnya dilakukan setelah 2024 lah paling nggak ya? Ya. Jadi ini kan masih dinamis memang, masih sangat dinamis. Kita juga sedang melakukan pendalaman atas, tadi saya sampaikan, atas berbagai hal yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi objektif. Betul yang disampaikan Mas Arman tadi, percepatan pembangunan di desa luar biasa. 2024 seharusnya target capaian desa mandiri itu 5.000. Tapi 2022 ini sudah mencapai 6.300. Itu artinya ada percepatan yang memang luar biasa. Kemudian dari BPS kemarin kondisi COVID pun di desa secara rata-rata itu justru dari kemiskinannya mengalami penurunan meskipun 0,3.
Juga di bidang kesenjangan, gini rasionya juga mengalami penurunan dibanding perkotaan. Meskipun jumlah warga miskin, prosentase kemiskinan di desa memang lebih tinggi daripada kemiskinan di kota. Karena memang penduduk Indonesia itu yang berdomisili di desa itu 74%. Kewilayahan di bawah pemerintahan desa itu sampai 91%. Sehingga ketika ini diakumulasi kebijakan pembangunan desa itu berkontribusi pada 84% bagi pembangunan Indonesia. Itulah makanya kita kemudian menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang lebih konkret operasional dengan merujuk Perpres 59/2017 percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Di sana jelas sekali menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa sampai yang ke-17 dan kita tambah lagi dengan goals yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis, budaya desa adaptif. Artinya pembangunan desa kapanpun tidak boleh tercerabut dari akar budaya yang ada di desa. Itu yang kemudian sekarang terus kita konsolidasi agar seluruh warga masyarakat dan utamanya perangkat desa, pemerintah desa mengkonsolidasi jelas APBDes-nya itu jelas. Ini APBDes tahun ini dibawa kemana? Berikutnya yang juga perlu saya tekankan bahwa transparansi di dalam pemerintahan yang di level kita itu amat sangat transparan. Mulai dari rencana kerja pembangunan desa, penyusunan APBDes, tidak hanya melibatkan BPD, kalau di kabupaten kan hanya melibatkan DPRD dan eksekutif. Kalau di desa melibatkan warga miskin, kelompok marginal, tokoh dan seterusnya. Kemudian setelah APBDes selesai, masih di tempat-tempat strategis sehingga seluruh warga masyarakat bisa melihat kondisi konstruksi APBDes dalam setiap tahun anggaran. Baik Pak Menteri, izin saya potong. Saya ke Pak Doli, singkat saja Pak Doli. Jadi ketika kajian yang dilakukan DPR itu sudah selesai dan kemudian hasilnya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, bagaimana memisahkan ini yang sekarang jadi asumsinya sebagai alat transaksi politik? Singkat saja. Ya, saya kira memang sebaiknya karena ini sudah mencuat jadi isu dan konsumsi politik ya. Semua orang sudah mulai ikut nimbrung ya. Sekarang ada undangan di Asosiasi Kepala Desa di Jawa Timur itu mengundang salah seorang sekjen partai politik untuk mendiskusikan soal kemungkinan perpanjangan masa jabatan ini. Nah, karena sudah terlanjur sampai ke sana, saya kira memang supaya lebih tenang, lebih objektif ya, kajiannya cukup lama, ya mungkin kita akan lebih baik melakukan revisi ini setelah pemilu. Setelah pemilu ya, supaya kemudian terlepaskan dari dugaan-dugaan ini syarat dengan kepentingan politik. Dan biarkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa itu tenang ya melakukan tugasnya. Karena begini awalnya sebetulnya ya yang datang di Komisi 2 itu mereka meminta ada sekitar 700 ya desa yang itu nanti akan berakhir masa jabatannya menjelang pemilu. Baik. Nah, itu akan diperpanjang. Mereka ingin supaya ini ada kebijakan dari pemerintah supaya tahun politik ini juga tidak mengganggu kinerja pemerintahan di desa. Nah, awalnya itu sebenarnya. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba kok kemudian bergeser hanya ke masalah masa jabatan 9 tahun. Terima kasih Menteri Desa PDTT Halim Iskandar. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih juga Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.